pertama terkait dengan hukum lingkungan yang akan kita bahas tentang pengertian dari ekologi, ekosistem, dan lingkungan hidup. Nah, terkait pengertian ekologi terlebih dahulu, nah ini berasal dari bahasa Yunani, jadi eikos itu yang berarti rumah dan logos itu berarti ilmu. Nah, dari para ahli, salah satunya ada Suryani, itu mengatakan bahwa ilmu dasar untuk mempertanyakan atau menyelidiki dan memahami bagaimana alam bekerja, kemudian bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan dalam habitatnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, kemudian bagaimana dengan melakukan semuanya itu dengan komponen yang lain, dengan spesies lain. Jadi intinya tidak hanya sebatas individu, tapi kita harus beradaptasi dengan makhluk yang lainnya. Jadi ada toleran terhadap berbagai perubahan, bagaimana individu-individu itu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan seperti itu. Jadi ada suatu populasi, atau komunitas, ya. Nah, semua ini berlangsung dalam suatu proses yang mengikuti tatanan, prinsip, dan ketentuan alam yang rumit, tetapi cukup teratur, ya, dengan ekologi kita yang kita pahami saat ini. Selanjutnya, kalau kita melihat dari pengertiannya Audrey, yang dimaksud dengan ekologi itu adalah hubungan organisme atau kelompok organisme dengan lingkungan hidupnya, atau ilmu tentang hubungan timbal balik antar organisme hidup dengan lingkungan hidup. Nah, selanjutnya hampir mirip juga terkait dengan pakar ekologi juga, MTZ, itu mengatakan bahwa berkenaan dengan kegiatan manusia dalam hal pengurusan dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini kalau di sini pada intinya manusia ya yang menjalankan. Ada Ernest Haeckel itu mengatakan bahwa ada hubungan timbal balik ini ya antara seluruh hubungan antara komponen organik serta anorganik di sekitar lingkungannya. Jadi kalau ini untuk ini nanti akan saya gambarkan ya, modelnya saya petakan, saya gambarkan, saya bikin skema supaya kita lebih bisa memahami. Jadi latihan membaca skema ya baru kita analisis bareng-bareng. Ada lagi yang menurut Fred itu ini mempelajari tentang interaksi, penyebaran, dan jumlah dari organisme. Kemudian ada Bianca, jadi menurut beliau itu hubungan antara organisme dengan sejumlah faktor fisik maupun biologi ya, mempengaruhi dan dipengaruhi, jadi saling, karena hubungannya adalah timbal balik. Kemudian selanjutnya setelah ekologi maka ada pengertian ekosistem. Jadi menurut Sumarwoto, jadi di mana ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada Tansley, ini juga ahli dari ekologi, yang mengatakan bahwa ekosistem itu merupakan suatu unit yang di dalamnya terdapat fungsi dan struktur. Jadi keduanya itu saling berhubungan, terlebih apalagi memiliki keanekaragaman spesies tinggi. Kemudian ada Woodbury, jadi ada tatanan kesatuan kompleks yang di dalamnya bersaling dipertimbangkan sebagai satu unit secara utuh. Nah, kemudian ada Audung yang cenderung karena dia tadi juga memunculkan sebuah definisi dari ekologi. Audung juga memunculkan definisi dari sebuah ekosistem, itu disebut sebagai unit fungsional dasar ekologi karena menjadi satuan terkecil namun memiliki komponen terlengkap. Jadi ekosistem itu mungkin satuan yang paling kecil. Nah, di dalamnya mempunyai proses lengkap sehingga terjadi aliran energi dan juga siklus materi. Nah, sedangkan untuk keparti merupakan suatu tatanan dari keseluruhan unsur kehidupan serta lingkungan hidup, baik makhluk hidup maupun benda mati yang secara utuh dan menyeluruh. Jadi semua unsur baik abiotik maupun biotik itu tertata secara menyeluruh, saling mempengaruhi dan juga mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi intinya untuk komponen keseluruhan itu di dalamnya ada ekosistem ya untuk melengkapi serta tidak dapat dipisahkan. Nah, kita berdasarkan definisi ya dari ekosistem itu dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan di sini disebutkan bahwa tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Nah, di
Di sini kalau kita kaitkan, ada ilmu lingkungan, itu mengintegrasikan ya, berbagai ilmu yang mempelajari hubungan antara jasad hidup, termasuk manusia, dengan lingkungannya. Jadi kalau kita mengkaitkan dengan lingkungan ini, kalau ilmu lingkungan ini banyaknya ada ilmu lingkungan itu sendiri, dan ada ilmu lingkungan hidup. Jadi disiplin ilmu yang masuk dalam ilmu lingkungan hidup. Jadi ada sosiologi, ada epidemiologi, ada kesehatan masyarakat, ada planologi, geografi, ekonomi juga masuk di dalam lingkungan juga. Kemudian ada meteorologi, ada hidrologi, bahkan dalam lingkungan ini pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan itu masuk ke sini semua. Jadi memang sangat luas ya, dan saling berkaitan. Kita lanjut ke lingkungan hidup. Nah, di sini di mana lingkungan hidup itu ada sebuah daerah di mana sesuatu makhluk hidup itu berada. Kemudian keadaan atau kondisi yang meliputi suatu makhluk hidup dan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup. Jadi ada sekumpulan makhluk hidup. Jadi kalau kita berbicara itu ada di sini ada kombinasi antara kondisi fisik di luar makhluk hidup yang mempengaruhi tentang pertumbuhan, ya, bagaimana tentang perkembangan, kemudian kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Jadi gabungan dari kondisi sosial dan budaya yang mempengaruhi pada keadaan suatu individu makhluk hidup atau suatu perkumpulan komunitas makhluk hidup. Nah, ini kalau di dalam apa namanya masuk ke definisinya Fuad Ansari dalam Abdurrahman itu yang bukunya Abdurrahman ya. Ini beliau memunculkan ada 3 ini di dalam sebuah pengertian lingkungan. Ada lingkungan fisik, ya. Berarti kalau lingkungan fisik itu ya, kalau kita waktu kita di SD, SMP, SMA ya, jadi ada apa namanya gunung, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian biologi dan sosial. Kalau sosial itu tentunya terkait dengan perilaku kita sebagai makhluk hidup. Di sini ada penjelasan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup, di mana lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, ini yang atas ini intinya ada keberlangsungan kehidupan, kesejahteraan lingkungan hidup. Nah, itu adalah upaya sistematis ya yang terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Di sini untuk mencegah terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, bagaimana perencanaannya, pemanfaatannya, pengendaliannya, pemeliharaan, pengawasan sampai dengan penegakan hukum. Jadi masuk ke dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ini ada pembangunan berkelanjutan. Ini biasanya yang selalu diminta ya, ketika kita sedang membuat sebuah perlindungan dan pengelolaan, jadi ada pembangunan berkelanjutan. Jadi di mana pembangunan berkelanjutan di sini adalah upaya sadar dan terencana yang melakukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan. Jadi untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup. Jadi di dalam kata keutuhan lingkungan hidup, di situ terinci adanya keselamatan, kemudian adanya kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Nah, kemudian rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu kalau kita sering mendengar itu disingkat dengan RPPLH. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup. Jadi serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau kita melihat kondisi di dunia seperti ini karena lingkungan hidup ini tidak hanya kita masalah lokal ya, tapi sudah global. Intinya semuanya mengalami seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke ini yang skema yang saya munculkan itu, yang dari pernyataannya Ernest Haeckel. Jadi di sini ada sebuah konsep lingkungan dari ekosistem dan ekologi, di mana ekosistem itu merupakan
manusia di dalamnya. Nah, kemudian ada manusia, hewan, tumbuhan, jasad dan benda lain. Intinya kan di sini ada semacam hubungan timbal balik. Nah, jadi kalau manusia itu memperlakukan dengan baik, maka kondisi lingkungan juga akan baik. Nah ini kalau melihat dari backgroundnya Mas Amir tuh, wah lingkungannya seger gitu ya. Bisa ada animasi bagus sekali Mas Amir. Ada kucingnya di belakang, tumbuh-tumbuhannya indah, warna-warni, seneng ya. Ada kupu-kupu terbang, senang lihatnya. Itu Mas Amir dengar nggak ini? Nah, selanjutnya ada hubungan juga hubungan dengan hewan, tumbuhan, dan satria. Nah, ini akhirnya terbentuk dalam sebuah lingkungan ya, maka disebut dengan ekologi tadi. Jadi luar biasa itu. Ada semacam studi ekologi. Jadi kalau kita melihat di sini ya, jadi mulai dari studi ekologi sosial ya, yang dimaksud dengan ekologi sosial itu relasi sosial, jadi pada tempat dan waktu tertentu ya, itu bersifat selektif dan distributif. Jadi kalau sosial itu sebenarnya kalau kata-kata sosial itu ya sebenarnya hubungannya dengan manusia ya. Nah, mungkin kalau yang bersosial itu pasti manusia gitu ya. Kalau hewan, tumbuhan kan nggak mungkin. Nah, itu nanti kaitannya dengan studi ekologi kebudayaan. Jadi pada intinya yang berbudaya itu ya kelompok manusia. Nah, kemudian kalau untuk ada lagi, jadi studi ekologi itu ada 5 ya. Jadi ada studi ekologi sosial, kemudian studi ekologi manusia, jadi ada interaksi antara aktivitas manusia ya, dengan kondisi alam. Kemudian ada studi ekologi kebudayaan ya. Di sini intinya adalah manusia. Kenapa kok intinya manusia? Karena manusia itu, kelompok manusia itu adalah sebagai inti dari kebudayaan. Jadi manusia itu kan orang yang berbudaya, hanya manusia kan yang punya adab dan budaya. Kalau hewan kan nggak mungkin, hewan tumbuhan itu kan. Nah, kemudian studi ekologi fisik. Jadi kalau fisik itu di sini lingkungan hidup, dan sumber daya alam lainnya, termasuk ke fisik. Dan yang terakhir ada studi ekologi biologi. Jadi hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi konsep-konsepnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau dijabarkan, dianaliskan, misalkan dipanjangkan istilahnya ya, ditulis susunan kalimat ya, masuk ke dalam pengertiannya etnos sektor tadi. Seperti itu. Nah, lumayan ya, lumayan panjang istilahnya. Nah, ini sudah selesai. Kita masuk ke pertemuan 2. Gimana? Pertemuan 2 dilanjut atau dikat sampai di sini? Mungkin ada yang perlu sharing. Halo, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bagaimana? Ini sebenarnya tinggal 3 slide untuk pertemuan 2. Kalau misalkan mau dilanjut juga tidak apa, lalu nomor penjelasannya ya tidak sepanjang ini ya. Atau selesai sampai di sini bisa kita sharingkan sesuatu. Ada yang perlu di-sharingkan atau 3 slide kita selesaikan? Kenapa? Diselesaikan. Dilanjut pertemuan 2 itu loh. Gimana Mbak Siti? Halo? Lanjut pertemuan 2. Dilanjut. Lanjut mawon. Dilanjut mawon. Mumpung ketemu. Okay. Mumpung ketemu dan masih semangat. Oh ya. Baik. Baik. Saya tinggal 3 slide tadi memang ya untuk pertemuan. Jadi nanti ke depan
bisa kita langsung masuk ke pertemuan selanjutnya, begitu ya Mbak ya, yang hadir semuanya. Iya. Saya apa namanya, penasaran sama Mas Amir itu kok senyum-senyum. Mas Amir tuh dengar salah satu itu serius enggak toh? Mbak Ana, Mas Amir tuh dengar suaranya Bu Sri apa enggak itu? Nggak tahu pun, nggak jawab itu kok Mas Amir. Lelangge. Amir, Saya ini kok bisa dengan santainya. Curigakan itu. Saya tertarik sama animasi yang di belakang itu loh Mbak Ana. Sedemikian bagusnya ya Mbak Ana ya. Iya, Bu. Baik, kalau gitu kita lanjut saja ya yang terkait dengan ini kurang sedikit Ya, Bu. sebenarnya. Oke. Baik. Ini dari sini ini ada permasalahan lingkungan di negara maju dengan negara berkembang ya. Terus kemudian yang terakhir kan peran. Jadi kalau perannya ini sebenarnya banyak yang perlu kita sharing. Nah di sini kalau saya sampaikan terkait dengan masalah lingkungan hidup, nah itu sebenarnya untuk masalah lingkungan hidup itu bisa juga dipakai global, kemudian nasional dan lokal. Ya. Tetapi sebenarnya kita sudah benar-benar bisa melihat kalau masalah lingkungan hidup itu ada di negara maju dan di negara berkembang, seperti itu aja. Nah itu dianggap aja kalau yang di negara maju itu secara global, karena juga terjadi di negara Indonesia sama. Nah kalau kita melihat ada masalah lingkungan hidup ya di negara maju itu terkait dengan penemuan teknologi mesin uap. Nah, ini ada sedikit cerita. Jadi ada teknologi mesin uap ya dari seorang ilmuwan Inggris. Masih ingat James Watt ya di abad 18. Nah, itu merupakan awal era dari industrialisasi di Eropa Barat. Nah, hal ini terjadinya perubahan secara besar-besarnya ya, itu di bidang pertanian, kemudian di bidang manufaktur, pabrik-pabrik sudah berdiri, ya, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Ya. Nah, akhirnya dengan adanya seperti itu, maka memiliki dampak yang sangat besar itu terhadap kondisi sosial, ya baik sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Ya. Nah, kemajuan di sektor industri ya, yang didukung oleh perkembangan teknologi. Ya. Nah, di sini ditemukan dengan beberapa bentuk. Ya. Jadi ada beberapa bentuk yang istilahnya ada kayak jenis mesin penggerak, kemudian roda kegiatan industri. Nah, dari adanya seperti mesin penggerak, kemudian ada kegiatan industri, itu menghasilkan berbagai produk dari industri. Nah, disinilah revolusi industri itu yang dimulai dari Britania Raya, yang dari Inggris. Dan kemudian menyebar dan berkembang pesat di seluruh Eropa. Jadi kalau kita melihat ada ekspansi ke berbagai benua, ada benua Amerika, benua Asia, benua Afrika yang terkait dengan itu. Nah, dengan ditemukannya ekologi modern ya, itu semakin mendorong negara-negara maju untuk membangun dan mengembangkan berbagai industri modern. Jadi terutama di bidang manufaktur yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi kalau kita lihat seperti industri otomotif, ya, elektronik, tekstil, kimia, nuklir, obat-obatan dan sebagainya. Jadi di sini ada benar-benar penggunaan teknologi modern itu juga berkembang di berbagai sektor. Ada sektor pertambangan, kemudian kehutanan, perkebunan, kemudian perikanan.
Jadi dari sini akhirnya dari kemajuan ekonomi tadi, karena muncul industri, maka semakin banyak limbah, ya, limbah yang dikeluarkan. Ya. Kalau CO2 itu kan berupa gas ya. Kemudian kalau limbah itu ada limbah padat, limbah cair. Kemudian pertambangan juga sama. Di pertambangan itu ada beberapa fase, ya. Ada observasi, konstruksi, eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, dan semuanya dari kegiatan ini itu juga mengakibatkan sebuah limbah. Ada gas, padat, cair. Akhirnya dari kegiatan kemajuan ekonomi, baik itu di industri maupun pertambangan, keduanya memunculkan polusi. Ya kan? Nah, polusi ini akhirnya kan menujunya kemana polusinya? Mulai dari udara tercemari, laut tercemari, darat tercemari, dan dampaknya itu mulai dari dampak secara kimiawi, biologis, kemudian fisik, sampai dengan gangguan sosial. Ini seperti itu, luar biasa. Jadi kalau kita melihat salah satu contoh kasus dari pencemaran lingkungan yang terjadi di negara Los Angeles ya, misalkan di Amerika Serikat gitu ya, itu kalau kita baca di beberapa artikel itu di tahun 1969 ya, itu sebagai akibat dari kegiatan industri yang ditimbulkan oleh pabrik-pabrik dan kegiatan dari transportasi bisa, kemudian kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 ya, gitu. Kemudian juga ada limbah tadi, yang limbah padat, limbah cair, serta pestisida. Nah, hal ini menimbulkan pencemaran udara dan kerusakan terhadap habitat tumbuh-tumbuhan dan hewan langka. Nah, dari situ kan ketika ada kerusakan dari tumbuhan dan habitat dari hewan langka, ini menyebabkan menurunnya estetika alam yang pada akhirnya itu menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia. Ya. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah federal waktu itu untuk mengatasi masalah tersebut, ya, antara lain mengeluarkan regulasi ya berupa undang-undang tentang kebijakan lingkungan nasional. Nah, kalau pada saat itu yang berlaku itu National Environment Policy ya, itu berlaku tahun 70-an itu di Los Angeles, Amerika. Jadi dulu awalnya seperti itu. Nah, kasus lain adalah pencemaran lingkungan di perairan. Jepang ya, Jepang itu ada perairan Minamata ya, di sekitar tahun 1953. Nah, seperti yang disampaikan oleh Fujiki ya di dalam bukunya Otto Sumarmoto, itu di situ kita tertulis bahwa pencemaran Selat Minamata adalah disebabkan oleh kegiatan industrialisasi, ya kan? Jadi memang kegiatan ekonomi terkait dengan industrialisasi ini luar biasa. Jadi ada industri otomotif yang menghasilkan berbagai kendaraan bermotor, kemudian ada industri barang-barang elektronik dan pabrik kimia yang memproduksi plastik, atau kalau kita sering mengenalnya dengan PVC ya. Jadi kegiatan tersebut telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi karena limbah yang mengandung zat dan gas beracun ya, seperti tadi CO2 itu terbuang ke Teluk Minamata, jadi sebelah barat daya Pulau Honshu. Jadi di situ akhirnya menimbulkan malapetaka ya, yang mengerikan, terutama itu tertimpa pada penduduk dan para nelayan yang mukim di sekitaran pantai laut Jepang, jadi utaranya Tokyo. Dan kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena mereka yang bermukim di sana itu
mengkonsumsi dari ikan yang berasal dari perairan Minamata. Jadi mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit ya, dan wabah seperti melemahnya otot, hilangnya penglihatan, terganggunya fungsi otak. Jadi akibat dari ini tadi, akibat ini yang polusinya itu turun ke laut. Jadi dampaknya ini semuanya masuk ke dalam. Yang mulai dari secara kimia, biologis, fisik sampai dengan gangguan sosial. Ya. Bagaimana kalau orang yang mengkonsumsi ikan itu ya, tadi kan berarti dengan mereka mengkonsumsi itu akhirnya mulai dari otot yang lemah, penglihatan mata yang mulai hilang, ada beberapa yang buta, kemudian terganggunya fungsi otak, menimbulkan kelumpuhan di seluruh organ tubuh. Nah, dan pada akhirnya dengan kondisi-kondisi di situ menujunya ke koma dan akhirnya meninggal. Nah, kematian ya. Jadi penyakit itu pada mulanya belum dikenal oleh dunia kedokteran, jadi baru sekitar tahun 1959 ya itu diketahui bahwa penyakit tersebut itu timbul karena mengkonsumsi ikan yang tercemar dari Selat Minamata. Jadi sehingga pada saat itu ramai banget, viral ya, kalau pada saat itu ada kata-kata viral, mungkin kata-katanya viral. Nah, itu disebut dengan penyakit Minamata. Jadi penyakit Minamata. Jadi seperti itu. Ya. Jadi wabah penyakit yang mengerikan ini terjadi sekitar tahun 64 ya, 64 65. Nah, itu dari mana? Dari beberapa artikel. Panjenengan bisa coba share atau klik cari googling, itu ada cerita di situ ya, yang benar-benar ini adalah kisah nyata ya, bukan cerita dongeng ya, bukan cerita dongeng, tapi itu kisah nyata. Atau di googling aja penyakit Minamata itu muncul pasti. Jadi disebabkan dari mana? Itu muncul pertama kali waktu itu dari kasus pencemaran ya, di Selat Minamata. Dan ini luar biasa ya, mengerikan sekali oleh penduduk dan para nelayan yang keluarganya itu mengkonsumsi ikan dari Sungai Anggono dan Teluk Minamata. Nah, itu sedikit contoh gitu ya dari apa namanya kegiatan kemajuan ekonomi yang berdampak kepada kondisi dari manusia ya, artinya tidak hanya manusia, hewan mengalami, tumbuhan mengalami, bahkan yang terutama karena kita adalah orang manusia ya yang berinteraksi secara langsung, kita akan kena juga. Nah, kemudian selanjutnya nah, selanjutnya kita menuju ke masalah lingkungan hidup di negara berkembang. Nah, bagaimana di sini kalau kita melihat ya di negara berkembang atau developing century ya, dan negara miskin itu merupakan kelompok negara yang sangat rentan terjadinya masalah lingkungan hidup. Jadi kalau kita merujuk pada Prof. Munajat ya, itu ada 4 faktor yang menyebabkan ya, ada 4 faktor yang menyebabkan, kita bisa melihat di sini ada faktor kemiskinan ya. Jadi kecenderungan ada faktor kemiskinan ya. Kemudian dari lingkaran kemiskinan kita melihat itu kalau dari kemiskinan ini kita melihat nanti ada semacam perilaku penduduk yang seperti ini. Jadi kecenderungannya akan melakukan eksploitasi sumber daya alam. Mereka akan membabat hutan, kemudian menambang pasir atau batu, kerikil, penangkapan satwa, penangkapan ikan. Kemudian dengan demikian membuat sebuah kerusakan atau pencemaran atau polusi. Nah, dengan kegiatan ini maka muncul erosi, longsor, banjir, abrasi pantai, kekeringan. Nah, dengan adanya semacam ini, maka bagaimana untuk mengatasi? Ini adalah tindakan kebijakan, jadi membuat sebuah polis atau kebijakan untuk menangani semuanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita benar-benar bisa
melihat kondisi Indonesia luar biasa ya, dengan adanya program seperti ini. Jadi kita kan banyak sekali problemnya ya, masalah kependudukan, kemudian tadi masalah kemiskinan, kemudian faktor kerusakan dan pencemaran lingkungan ya. Jadi banyak sekali. Dan terakhir yaitu kebijakan, gitu ya. Kebijakan itu mungkin salah satu yang akan membantu kita untuk membuat sebuah pengendalian, pencegahan. Misalnya kan seperti itu ya. Kalau untuk mengembalikan lagi menuju ke bagus, tidak mungkin, gitu ya. Tapi apakah itu bisa? Insya Allah bisa. Step by step akan dijalankan karena kita punya kebijakan-kebijakan. Nah, kalau kita melihat pertama dari faktor pendidikan, perkembangan dari jumlah penduduk di negara berkembang itu cenderung lebih cepat ya dibandingkan dari negara maju. Ya. Kalau negara maju itu kayaknya susah ya, bahkan di sana untuk orang-orang itu supaya punya keturunan itu sampai diberikan reward oleh negara ya. Kalau kita mau udah berlebih, nggak perlu dikasih reward. Nanti bahaya kalau dikasih reward tambah luar biasa penduduknya. Jadi di sana, apalagi kayak di Jepang gitu, itu untuk anak yang lebih dari 2 aja jarang ya. Nah, gitu. Kalau di Indonesia sekarang sudah mulai jarang, kalau dulu luar biasa. Nah, tapi rata-rata masih ada yang anaknya 3, 4 masih ada. Tapi tidak seperti di negara berkembang. Nah, kalau dibandingkan tadi ya, jadi lebih cepat, kecenderungannya lebih cepat. Ya. Kemudian untuk pertambahan jumlah penduduknya, ya, itu yang sangat pesat melampaui daya dukung lingkungan. Ya. Jadi, nah kalau sampai istilahnya penduduk itu sangat pesat dan melampaui daya dukung lingkungan, itu akan berdampak buruk ya terhadap kelestarian atau fungsi lingkungan hidup. Dan hal ini dialami oleh beberapa negara berkembang. Kalau kita melihat contohnya Cina, India itu sama persis loh dengan Indonesia ya. Sama sebenarnya kalau kita melihat India itu kalau di filmnya ngapusi ya. Kan kalau film-film India luar biasa. Yang suka melihat film India ya, yang suka melihat film India kan India kelihatannya bagus ya. Apa namanya hutannya sejuk itu filmnya gitu ya. Tapi kondisi alamnya itu sebenarnya sama, malah lebih subur Indonesia. Dan itu gersang. Kemudian negara berkembang yang lain apa? Mana? Cina, India, Pakistan, ya. Termasuk Indonesia, ya. Nah, di sini jumlah penduduk dunia itu sebagian besar di negara berkembang itu sebagai akibat dari jumlah kelahiran jauh lebih tinggi daripada kematian, ya. Jadi itu lonjakan penduduk yang sangat tinggi di negara berkembang itu akan berdampak itu sangat luas, ya. Berdampak sangat luas. Jadi, apa namanya? Dampaknya bagi ekologi atau lingkungan hidup ya, sehingga dapat mengganggu keseimbangan bahkan merusak ekosistem yang ada ya. Tadi karena istilahnya dari segi ekonomi, kemudian mereka juga tidak ada pengetahuan, mereka juga miskin tentang kesadaran hukum gitu ya. Jadi di sini akhirnya apa yang dilakukan ya apapun dilakukan oleh orang-orang, oleh penduduk ya. Dan yang paling banyak dilakukan di negara berkembang itu adalah eksploitasi SDA. Seperti itu. Jadi dengan jumlah penduduk yang sangat besar di negara berkembang dan negara miskin itu memberikan tekanan yang sangat besar terhadap lingkungan hidup. Jadi sebagian besar dari penduduk dunia itu, terutama di negara berkembang, itu hidupnya tergantung pada keanekaragaman hayati. Jadi baik yang ada di darat maupun laut. Nah, hal inilah yang mendorong dari penduduk negara berkembang untuk
mengeksploitasi dari sumber daya alam, ya. Seperti ini tadi, pembabatan hutan, kemudian penambangan pasir, batu kapur, kemudian penangkapan satwa untuk diperdagangkan, penangkapan ikan dan sebagainya. Nah, kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus dengan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Ya. Karena memang apa istilahnya kegiatan ini kan karena mereka kenapa kok mereka tidak memperhatikan itu ya karena penduduk di negara berkembang kan sebagian hidupnya kan memang di bawah garis kemiskinan dan memang masih bergantung pada sumber daya alam. Nah, selain itu tadi kesadaran hukum dari penduduk negara berkembang juga masih rendah. Jadi hal ini akan berdampak ya terhadap berbagai sektor kehidupan. Ya. Jadi ada masuk ke sektor kehutanan, gitu ya, yang telah terjadi deforestasi ya, dan illegal logging itu meningkat dalam dekade ini meningkat sekali. Nah, sementara di beberapa kawasan pantai itu juga mengalami pencemaran. Hal ini terjadi di kawasan yang sibuk dengan kegiatan perairan yang bersinggungan dengan kota-kota besar. Ya. Nah, kemudian coba kita perhatikan di faktor kemiskinan, misalkan. Nah, untuk faktor kemiskinan, suatu keadaan di mana suatu bangsa atau masyarakat atau keluarga itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi sehingga seperti makanan, pakaian, ya, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, ya, itu akhirnya tidak mereka pikirkan. Ya. Nah, kemiskinan itu dapat disebabkan oleh kelangkaan alat, ya, kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Nah, hal ini dapat juga terjadi sebagai dampak dan lanjutnya pertumbuhan penduduk yang tidak sesuai dengan gaya dukung lingkungan. Jadi akhirnya dengan demikian ya bagaimana lagi ya? Maka kalau seperti itu yang bisa dilaksanakan ya akhirnya ada beberapa sektor gitu ya, yang harus mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan dari para penduduk, baik itu kebutuhan pangan, sandang, gitu ya, maupun perumahan. Kemudian ada faktor kerusakan lingkungan, ya. Faktor kerusakan atau pencemaran kerusakan lingkungan atau pollution. Nah, ini sebagai akibat dari kegiatan penduduk di negara berkembang yang kurang memperhatikan dari pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, jadi kondisi lingkungan dan sumber daya alam itu mengalami degradasi ya yang sangat parah dan memprihatinkan. Jadi kegiatan eksploitasi sumber daya alam di negara berkembang termasuk di Indonesia telah berlangsung secara terus-menerus, baik dengan izin atau biasa kita sebut legal, maupun tanpa izin atau ilegal. Nah, akhirnya dengan demikian apa yang kita lakukan di sini ya, ada kebijakan atau policy. Jadi kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik, sektoral, parsial, jadi tidak akomodatif dan tidak koordinatif. Ini merupakan kebijakan yang pelaksananya itu lebih banyak ditentukan berdasarkan instruksi dari pemerintah. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau kita bisa memperhatikan itu salah satu contoh kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang agraria di Indonesia. Itu banyaknya lahan luas yang secara tradisional di berbagai tempat di Indonesia ya itu dikuasai atau dimiliki oleh penduduk secara turun-temurun. Namun dengan adanya kebijakan pemerintah itu berupa pengambil alihan lahan ya, melalui program pembebasan tanah ya tanpa memberikan ganti rugi yang layak. Kemudian kebijakan tersebut akan menyebabkan masyarakat
merasa dimarginalkan, kan banyak ya terkait dengan masalah-masalah pertanahan ya. Nanti kita akan pas lagi di pertemuan yang akan datang. Oke. Baik, untuk teman-teman sampai di sini mungkin ada yang di sharing. Nanti kita ke depan akan terkait dengan ini ya. Ini sebenarnya sudah masuk ke dalam tadi untuk peran dalam hukum lingkungan, peran kita ya, peran kita. Nah, di sini peran kita itu berpartisipasi ya istilahnya. Kita kan adalah elemen yang penting ya untuk mengambil sebuah keputusan lingkungan baik yang sah dan secara demokratis. Kita juga bisa memberikan sumbangsih istilahnya secara aktif untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik. Nah, ini kalau kita lihat tata kota baik itu di beberapa kota di Indonesia sudah bagus ya. Ada yang modelnya dibuat pembatas jalan itu dibuat hutan ya. Jadi kayak oksigennya kota, ada hutan yang benar-benar ada di hutan buatan ya, benar-benar di tengah kota. Itu memang istilah tata ruang kotanya sudah mulai bagus sekarang. Mulai bagus kalau dibikin baik gitu ya. Baik teman-teman, sampai di sini ada yang perlu di-sharing, silakan. Kalau tidak, saya absen ya, sambil di absen dulu ya. Kok ini ke profil. Bentar, harusnya balik ke sini lagi. Teman-teman bisa mengakses ini ya, nanti kalau misalkan kayak link sini harusnya saya masukkan ke situ. Baik-baik, saya masukkan saja. Ini Mas Tatak ada nih, Mas Tatak ada, Mas Soy tadi juga ada ya. Iya, Mas Sofiantoro ada, Mas Amir hadir Bu. Iya. Oh dengar jenis Mas Amir ya Mas. Mas Amir saya tertarik sama animasi di belakang tuh Mas. Mbak Ana ada. Ini Mas Roni ada. Pak Roni, maaf Pak. Hadir Bu, ada. Mas Dimas ada, Mbak Siti. Ada. Mas Dian ada. Terus cinta meleh. Oh sampun. Pak Sasongko. Pak Taufik Ispiono. Oke. Pak Sasongko sama Pak Taufik enggak ada nggih? Saya simpan. Oke. Apun kira-kira ada yang kita sharing atau masih belum minggu depan teman selanjutnya? Masih belum Bu. Belum, J. Matur suwun ya Mas, Mbak atas kehadirannya untuk perkuliahan kita yang pertama. Terus ini untuk kelanjutan hukum kepegawaian. Hukum kepegawaian itu kita sore ya? Kita Sabtu sore. kalau enggak Iya, salah. Sabtu. Lanjut Sabtu sore ya. Nah, itu bisa semua ya insya Allah. Bisa ya. Ini nanti dikomunikasikan. Iya, nanti takutnya aduh Bu malam minggu Bu ngono terus Ya itu Bu. Ya itu Bu. Ini yang jomblo yang sakne ya nek malam itu ya. Nanti yang misalkan kita coba
kita runding bersama, misalkan sesuai dengan kesepakatan bersama, misalkan setelah digabung dengan hukum lingkungan misalkan, dan nggak apa-apa, kita kan selesai jam sekian. Kadang-kadang tidak sampai jam 12 ya. Nah itu juga bisa dikomunikasikan nanti, misalkan untuk Sabtu, atau mungkin dibikin pagi atau berikutlah nanti dimusyawarahkan dengan teman-teman ya. Kalau misalkan untuk Sabtu sore itu terlalu diganggu misalkan. Bagaimana tetap kita bisa berjalan gitu aja. Oke. Yang penting ada komunikasi yang baik. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Matur suwun, selamat berkarya. Dan semoga Allah memberikan selalu kelancaran, kemudahan kita untuk beraktivitas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Mas.